Duh, harus kerja. Kalau enggak kerja itu nanti mesti tomak berharap kepada manusia. Pengumuman ustadz anyaran jaga no berkat, jaga no amplopan, ustadz anyaran petita-petiti, ustadz kelas RT udah nggak mau kerja. Rasulullah itu pekerja keras dulu. Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Kalau lagi nggak punya duit, ngutang. Makanya yang utangnya banyak, jangan takut nggak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Walaupun utangmu akeh, tetap diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Cuma senengane utang. Kanjeng Nabi kalau nggak punya duit utang, maka umatnya Kanjeng Nabi yang baik kalau nggak punya duit utang. Jangan ngemis, jangan nyolong, apalagi korupsi. Dulu belum ada istilah tarawih. Mulai ada istilah tarawih itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena banyak istirahatnya sehingga disebut tarawih. Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan sholat malamnya 20 rakaat ditambah witir. Cuma nggak dikerjakan di masjid dan tidak berjamaah, dikerjakan di rumah. Kenapa? Nabi Muhammad khawatir kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah nanti jadi wajib bagi umatnya. Nabi Muhammad tahu persis umatnya nggak bakal kuat, apalagi orang Sungai Danau. Andaikan diwajibkan tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat, banyak yang meninggalkan fardu, banyak yang mendapatkan dosa besar. Orang sholat fardu 5 waktu aja masih ditawar, harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Jadi ropelan sholli fardhu subhi wad duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi yang tarawih 20 rakaat dasar hukumnya ya Rasulullah. Sementara ada saudara kita dari ormas lain sholat tarawihnya pakai 8 rakaat. Kalau ditanya dasar hukumnya Rasulullah, kata mereka di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan Rasulullah itu istiqomah rutin qiyamul lailnya 8 rakaat plus witir. Jadi yang 20 rakaat pijakan hukumnya juga Rasulullah, yang 8 rakaat dasar hukumnya juga Rasulullah. Maka dulu sempat diperdebatkan, sekarang udah kausum. Orang hanya memperdebatkan ibadah tapi tidak mengerjakan ibadahnya. Masa ibadah hanya untuk diperdebatkan? Halo? Halo? Nah sekarang dalam segala urusan kita disuruh mencontoh Rasulullah. Mulai dari hal yang kecil, pakai sendal misalnya. Bagaimana cara Rasulullah pakai sandal? Rasulullah kalau pakai sandal yang dimasukkan kaki kanan dulu, baru kaki kiri nyusul. Nanti kalau ngelepas, kaki kiri yang dilepas dulu, kaki kanan belakangan. Mulai hal sekecil itu diperhatikan dalam Islam. Makan, mencontoh cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan dengan 3 jari, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini artinya Rasulullah makannya sedikit, disimbolkan dengan pakai 3 jari. Kalau kita bisa contoh,
Kalau enggak harus persis pakai 3 jari. Yang harus kita contoh itu sedikitnya. Emang makan yang paling jelek itu pakai 10 jari. Itu namanya bahasa Inggrisnya the geragas. estu luwe mboten dahar. Lek luwe temen kadar. Nek sampean kan meskipun gak luwe mangan. Halo? Rasulullah sedikit makan. Kalau kita kan sedikit makan. Paham tak gak tidak ngomong ini? Dicampur bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Hah? Ya, karena saya lihat 90% Jawa. Kelihatan burek-burek. Alah wis padha bureke ae lho. Ngono kok Nah sekarang dalam segala hal kita disuruh mencontoh Rasulullah, termasuk tidur. Rasulullah kalau mau tidur wudu, mengajari umatnya tidur harus suci dari hadas. Kalau kita kan wes sembuh lah, kepet ya turu. Rasulullah kalau mau tidur zikir, kalimah-kalimah thayyibah, doa, zikir, kalimah-kalimah thayyibah, doa sampai beliau tidur. Kalau kita kan mau tidur ngeloni HP, betul? Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam. Akal, pikiran, hati dan jiwa beliau tetap terjaga, tetap sadar. Jadi ada kejadian apa di sekitarnya beliau tahu. Karena yang tertidur, yang terpejam hanya kedua mata beliau. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Qasidah burdahnya kan kayak gitu. Hanya kedua mata beliau yang terpejam, akal, pikiran, jiwa dan hati beliau tetap tersadar, tetap terjaga. Nah kalau kita sekalinya tidur bleksek, innalillahi. Rasulullah kalau tidur itu adabnya miring kanan hadap kiblat. Kalau posisinya di sebelah timur Ka'bah kayak kita, berarti kepala di utara, kaki di selatan. Terus miring kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan beliau dipakai bantal pipi kanan. Walaupun pakai bantal, tetap telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Kemudian telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai tidur sampai bangun seperti itu posisi tidurnya Rasulullah dan tidak berubah. Karena Rasulullah tidurnya nggak pernah lama. Orang Satui bisa nyontoh.
mapane miring tengen madhep kiblat. Tapak tangan kanan gubantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri, tapi tengah-tengah tidur malang migung ndak karo-karo. Tangan bisa naik ke Gunung Bromo, Gunung Himalaya, bahkan kadang iso belakraan sampai hutan Jawa Tengah. Izin nggak ya? Sampai nggak kuat berdiri. Benernya saya capek sih, tapi karena dipaksa sama ibu-ibu untuk berdiri, oke. Manizin gini, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam segala hal kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sebagai nabi terbaik, teragung, termulia. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi, Nabi Muhammad punya, bahkan di atasnya. Karena mukjizat dari semua nabi adalah pantulan dari keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, kalau Nabi Musa punya mukjizat tongkat, paling mulia di jagat semesta ini adalah air yang memancar dari jari jemari Nabi Muhammad. Fal Kautsaru, peringkat berikutnya air telaga Kautsar. Fazamzamu, peringkat berikutnya air sumur Zamzam. Fanilu fal Furatu fadajlatu, peringkat berikutnya air bengawan Nil, bengawan Furat, bengawan Dajlah, termasuk bengawan Solo itu peringkat 6798. Apalagi Sungai Mahakam, Sungai Danau itu peringkat 50.700.493. Itu Sungai Danau. Nabi Musa bisa berkomunikasi sama Allah. Nabi Musa bisa omong-omongan sama Allah. Nabi Muhammad lebih hebat, bukan cuma omong-omongan, nyang-nyangan karo Gusti Allah. Ayo, tawar menawar sama Allah. Kalau Nabi Musa kan hanya omong-omongan, Nabi Muhammad nyang-nyangan, tawar menawar. Itu peristiwa Isra Mi'raj, tawar menawar soal sholat. Wahai Muhammad, aku wajibkan kepadamu dan umatmu sholat sehari semalam 50 kali. Ditawar sama Rasulullah.
kenek 5, bayangno. Tawane 50 dinyang kenek 5. Rasulullah tukang ngenyang paling hebat. Makanya kalau ada ibu-ibu Sungai Danau di pasar kok pinter ngenyang, jelas ibu itu dapat barokahnya Isra Mi'raj. Ana wong wedok nek ngenyang dermimil. Ada apa enggak? Orangnya datang. Nah, saya tahu sekarang orangnya pakai jilbab warna hitam. Itu bukan hanya pinter ngenyang, itu pinter ngomelin suami itu. Pokoknya jilbabnya hitam orangnya. Nabi Sulaiman kalau bepergian punya kendaraan angin, bus cepet nyampe tujuan. Lu Rasulullah lebih cepet kendaraannya burak. Oh, pokoknya mukjizat yang dimiliki semua nabi, Nabi Muhammad punya, dan lebih tinggi, lebih dahsyat mukjizatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya urusan apapun kalau pengen baik, bener, kita diperintah mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad. Sekarang sakjane itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Seharusnya ki kudune. Yang saya tanyakan itu sakjane itu bahasa Indonesianya apa? Ayo siapa yang tahu tak kasih hadiah. Seandainya ini seumpamane sakjane sebenarnya ini sak temene ya sakjanya itu ya sakjanya. Tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasa Indonesia kan, gitu loh. Menek itu bahasa Indonesianya memanjat. Lenek menek celingkrik. Ayo gimana bahasa Indonesianya? Masa memanjat bercelingkrik. Ayo nguyuh, bahasa Indonesianya kencing. Nek nguyuh anyang-anyangan, ayo sapa iso? Masa kencing makcrut. Tidak semua bahasa Jawa bisa diindonesiakan. Makanya jangan disalahkan. Aku goleki kamus sakjane iki bahasa Indonesianya apa, ndak nemu. Bantah aja. Mikirku iki wis suwe. Nah, sekarang sakjanya. Rasulullah itu siapa sih? Kok kita disuruh mencontoh dalam segala hal? Untuk menjawab itu, kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan, mudah-mudahan 3 hari lagi rezekinya lancar. Pokoknya urusan rezeki amine semangat. Yang ndak ikut menirukan, saya nggak tanggung jawab. Stay tenono, engko bengi kapan turu ora eling apa-apa. Ditirukan nggih? Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Udah cukup segitu dulu. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Jadi kita ini bebatuan, Nabi Muhammad adalah berlian. Orang Sungai Danau ini kerikil, Nabi Muhammad inten. Jadi Kanjeng Nabi itu inten. Lah wong Sungai Danau wong satu ini kerikil. Makanya sing tak depi iki burek-burek wong kerikil. Udahlah podo kerikile. Ayo sekarang semuanya nyauti manusia. Siap?
Siap? Sing gak melu nyaut mbuh nek ngising sikile ketekuk. Makanya nyaut, Nabi Muhammad adalah kurang semangat. Nabi Muhammad adalah manusia yang sadar sebagai manusia, yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang menghargai manusia, yang memanusiakan. Wes kon nirono manusia ditirono kabeh. Sapa nggawa mic? Yang pakai mic siapa? On. Tinggal nyaut manusia gitu loh. Udah nggak usah pakai mic. Salah nganggo mic, malah ngerusak ceramah. Udah nggak usah ada yang pakai mic. Micnya cukup saya saja. Nanti kalau ngotot tak suruh gantiin ceramah, aku pindah lokasi. Halo, sing banter leh nyaut manusia. Kapan gak banter saya ceramahnya sebentar pindah tempat. Saya habis ini harus geser ke Polres. Aku gak ngurusi wong Sungai Danau tok. Ikut? Ya nggak apa-apa. Aku tengah jalan tak coblokno. Ayo nyaut pokoknya manusia, oke? Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang sadar menjadi manusia, yang mengerti tentang manusia, yang menghargai manusia, yang memanusiakan. Saiki ganti basa Jawa kabeh nyaut wong. Kanjeng Nabi iku wong sing sadar dadi, wong sing rumangsa dadi, wong sing iso ngerteni, wong sing ngregani, wong sing nguwongno. Soale saiki akeh wong sing ora sadar dadi, akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora gelem ngregani, akeh wong sing ora nguwongno. Sing ngono iku berarti dhek dudu. Ganti manusia sekarang, ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak sadar menjadi, banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang demikian itu berarti dia bukan mboho. Loh iya sekarang Masya Allah. Oke, ini ada dua hal yang kita garis bawahi. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia. Kedua, tidak seperti umumnya manusia. Ini harus nyambung biar kita nggak salah persepsi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia 100% beliau adalah manusia. Secara kurikulum desain beliau adalah manusia. Kalau saya ngomong kurikulum desain, pian paham apa enggak? Nggak, kurikulum desain itu tepungnya beras ketan, terus dijeladereni nganggo banyu, diembel-embel, diiseni kacang hijau godokan, terus dibunderi, terus dikei wijen, terus digoreng. Nah, nek badokan kok ngerti. Secara kurikulum vitae, ya gak ngerti meneh. Ya Allah, jane ngaji nang desa. Izin, saya kan biasa ngaji di kalangan akademis. Jadi bahasanya kayak gitu lah. Ini bukan kalangan akademis yang saya hadapi, tapi kalangan jemburis. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung kaki, organ tubuh beliau manusia. 100% beliau adalah manusia. Karakternya karakter manusia, perilakunya perilaku manusia.
Mulai kecil beliau menggembala kambing. Umur 12 tahun mulai berdagang, bahkan udah lintas negara sampai ke negeri Syam. Nabi Muhammad itu pekerja keras, kerja. Jadi nggak mentang-mentang jadi nabi terus nggak mau kerja. Perlu apa-apa langsung minta ke Allah. Allahumma duwe, kerotok-kerotok duwe enggak. Nabi Muhammad juga kerja. Sekarang kadang-kadang baru jadi ustadz tingkat RT udah nggak mau kerja. Ada ini orangnya datang kok. Lah itu bikin tomak, akhirnya jagane wong. Dia berharap kepada manusia, malah tomak. Harus kerja. Saya kerja, dikira nggak kerja saya. Loh, ceramah sampingan bro. Loh, saya punya anak 2.500 lebih, semuanya gratis di pesantren kami. 2.500 lebih semuanya gratis. Jagano hasil ceramah ndak cukup. Mulai nyangoni lo biro kerja saya, cuma kan nggak harus saya umumkan kerjanya apa, dikira nggak kerja. Duh, harus kerja. Kalau nggak kerja itu nanti mesti tomak berharap kepada manusia. Pengumuman ustadz anyaran jaga no berkat, jaga no amplopan, ustadz anyaran petita-petiti, ustadz kelas RT udah nggak mau kerja. Rasulullah itu pekerja keras dulu. Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Kalau lagi nggak punya duit, ngutang. Makanya yang utangnya banyak, jangan takut nggak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Walaupun utangmu akeh, tetap diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Cuma senengane utang. Kanjeng Nabi kalau nggak punya duit utang, maka umatnya Kanjeng Nabi yang baik kalau nggak punya duit utang. Jangan ngemis, jangan nyolong, apalagi korupsi. Utang, kalau udah punya duit bayar, kalau duitnya berlebih ngutangi, minjemi, nyedekai, bantu. Itu tatanannya. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditagih hutang. Waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari. Pulang sholat jamaah bareng Sayyidina Utsman, di tengah jalan itu ditagih sama orang Yahudi. Muhammad, bayar hutangmu sekarang, aku perlu duit. Kata Nabi, kan jatuh temponya masih kurang 2 hari. Gak peduli, pokoknya aku butuh duit sekarang, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung. Ini orang nagih hutang di tengah jalan, yang ditagih Rasulullah pula. Langsung Sayyidina Utsman bilang, berapa hutangnya Rasulullah? Tak bayar, cash sekarang. Langsung dibayar kontan sama Sayyidina Utsman. Nah itu adab santri kepada guru. Maka kepala desa yang baik itu kepala desa yang mau bayar hutangnya kiai.
Allah aja pernah diomeli istri, apalagi Beb Ahmad. Ketoke ae lemu padahal ngenes. Siapa nyuruh datang? Lin istri juga pernah pure, tahu pure? Ngambek, pernah ngambek, tapi ngambeknya Rasulullah ke masjid, iktikaf, zikir. Lene bapak-bapak di celatu bojo ngambeke kan no warunge rondo. Iku sing dadi masalah. Lo sampai disusul sama istrinya. Rasulullah kalau lagi ngambek mesti ke masjid iktikaf sampai istrinya nyusul. Halo? Gimana sikap Nabi ketika diomeli sama istri? Pernah suatu ketika habis mimpin rapat perang Tabuk, itu rapat penting. Rasulullah terlambat pulang kurang lebih setengah jam. Pas giliran ke dalamnya Sayyidah Aisyah. Sebagai istri, Sayyidah Aisyah udah siap-siap menyambut kedatangan suami. Udah make upan, udah pakai wangi-wangian, pokoknya udah cantik lah menyambut kedatangan suami. Yang ditunggu udah pulang-pulang, terlambat kurang lebih setengah jam. Dongkol, manusiawi, jengkel Sayyidah Aisyah. Enteng mang rotok-rotok. Nodi, jangan-jangan ya manusiawi toko-toko. Begitu Rasulullah datang ketuk pintu, Assalamualaikum ya Humairah. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Humairah yang putih kemerah-merahan. Memang kulit Sayyidah Aisyah itu bagus banget, putih kemerah-merahan, dan beliau cantiknya luar biasa. Kalau di sini kayak mana ya, sebentar, izin Habib, nyari Habib. Contoh ini, gambaran. Izin Habib, ini kesempatan saya. Mana ya yang mendekati Sayyidah Aisyah. Coba sebentar, yang di panggung itu, nggak ono tuwek ya. Nggak ada. Coba yang sebelah sini. Kayak apa ireng yang ngacung. Mosok Sayyidah Aisyah wong Humairah kok ireng. Dan yang sini. Nggak ada juga, nggak ada. Bukan berarti orang sini nggak cantik sih, tapi kalau dibanding Sayyidah Aisyah, sorry ya, nggak level kamu. Itu panggilan mesra Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Namanya lagi jengkel, Rasulullah uluk salam itu nggak jawab. Pintu dibuka, langsung Sayyidah Aisyah berkata, anta idda'ita annaka nabiyyun. Kamu ini toh yang katanya nabi kok telat. Diomelin kayak gitu, gimana sikap Rasulullah? Fa'adhara btisaman latifan. Nabi menampakkan senyum lembut. Nah ini suami-suami perhatian, kalau lagi diomelin nama istri, separah apapun ngomelnya, solusinya adalah senyumin aja. Wong wedok blakra anak yang berbengi mesti kelayapan, ya mene lagi mulai rumangsane wong wedok ora butuh istirahat kok piye ngene iki wayahe aku turu bukane lawang bendina kok kaya ngene, terus rumangsane aku satpam ngono kok piye, mbok sekali-kali teko sing rada sore mulai ya mene terus kelayapan. Misalnya suami cukup menyunggingkan senyum, nggak perlu diimbangi Pak. Sampean mau ngimbangi mesti kalah, soalnya wong wedok kamus akeh. Sampean udah kehabisan kamus. Dua, suami diomelin istri kok nerima, sabar, ikhlas, itu dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Nggak usah nunggu jadi nabi, karena nggak mungkin sampean jadi nabi. Punya istri cerewet, sampean diomeli, sampean sabar, ikhlas dan nerima, dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub. Berbahagialah bapak-bapak yang istrinya cerewet, sering dapat pahalanya Nabi Ayub. Ada lagi riwayat, suami diomelin istri, suaminya diem, nerima, sabar, ikhlas, terus duduk, itu pahalanya kayak i'tikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah, cukup di rumah.
istri lagi bapak duduk plek, nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala. Nggak usah ngejawab Pak, terus biarin dia ngomel, tunggu sampai baterainya habis. Begitu mandek jawab singkat aja, shadaqallahul azim, selesai. Tuh. Loh, artinya semua perilaku Nabi Muhammad itu menjadi solusi yang jitu, ditampakkan sifat basyariahnya, sifat sebagai manusia utuh agar mudah dicontoh oleh kita umatnya. Nabi Muhammad juga pernah lupa, memang dibikin kayak gitu, disetting gitu sama Allah untuk kita contoh gimana ketika kita lupa. Nabi Muhammad pernah lupa bilangan rokaat sholat. Waktu itu beliau ngimami sholat zuhur berjamaah di masjid. Rasulullah jadi imam, terus yang di saf awal barisan depan itu akabirus sahabat, sahabat-sahabat utama, sahabat yang pinter-pinter. Oke, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Pokoknya sahabat yang top-top itu, yang pinter-pinter manggon ngarep. Makanya ini memang adab. Jangan salahkan kalau orang pinter di majelis-majelis tempat duduknya disendirikan, VIP. Aturannya memang gitu kok. Aturannya gitu, yang duduk di panggung ini pinter-pinter. Sholat jamaah kan gitu, yang pinter di soft awal, tatanannya gitu memang. Nah, yang di belakang, maaf, ada yang nggak begitu pinter. Makanya wong goblok itu senengannya nyelempet dongsong-dongsong kan. Kon muka panggung malah geringgingen pokoknya. Ya ngono kuwi, kayak biyen ngono kuwi. Mulai biyen. Ada namanya Dzul-Yadain. Ngimami sholat zuhur dapat 2 rakaat. Selesai tahiyat awal. Rasulullah salam. Rasulullah salam. Memang lupa. Dikira udah 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sahabat utama yang pinter-pinter, yang di soft awal baris depan diem. Kalau orang sini kan langsung zikir dan mengingatkan imam. Awas perhatian, ini nggak boleh niat murni mengingatkan saja, bisa batal sholatnya. Baca subhanallah kalau niatnya hanya mengingatkan imam yang lagi lupa, batal sholatnya. Harus niat zikir plus ngeling nih, tidak apa-apa. Itu secara fikih, aja mbok bantah. Secara fikih, mulane ngaji yo sampean. Ngundang penceramah yo aja syukur pinter ngoceh tok. Ngapunten. Halo. Lah kenapa sahabat utama yang pinter-pinter itu kok diem, kok nggak mengingatkan? Satu, sungkan. Bahasa Jawanya sungkan, malu. Rata-rata orang pinter itu punya sifat malu. Nek wong goblok ora duwe isin. Wong pinter itu punya sifat malu, sungkan. Walaupun disuguhi macam-macam kayak gini, utuh. Ya nggak diminum wong pinter. Coba ini ditaruh di situ, bablas wis to. Mancane wong goblok ora duwe isin. Nah makanya yang di atas panggung kok suguhane habis, berarti goblok. Perasaanmu lo di mana? Kok tega? Solidaritasmu mana sama saudaramu yang duduk di bawah nggak ada apa-apanya, ngelempoh ngeleset kayak gitu. Nah, sing kebloki mesti kere kabeh kuwi. Kamu udah enak duduk di atas, minum makan, itu lihat saudaramu yang di bawah penuh derita, wes kepanasan keringetan nanti behane teles, duduk nonggone plastik ngembes bisa.
solidaritasmu mana? Berarti sing dientekne goblok. Nek orang pinter malu. Saya lihat dari tadi Habib sama sekali tidak minum. Saya juga ndak, utuh sama ini akeh. Isin no. Kan orang goblok. Coba taruh ning kono. Praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, royokan mau goblok kok. Rebutan. Coba yang sebelah sana. Halo, ya ngono kuwi. Lah ngono kuwi. Nek perlu jongkrok-jongkrokan. Yang kedua, kenapa akabirus sahabah yang pinter-pinter ini kok nggak ngingetin Nabi yang lupa? Karena pinter. Para sahabat mikir, mau ngingetin gimana? Jangan-jangan ini sholat sedang direvisi. Jangan-jangan sholat zuhur sekarang ada perubahan. Dari 4 rakaat berubah jadi 2 rakaat. Kan revisi sholat pernah terjadi. Revisi arah kiblat. Waktu itu sholat sedang berlangsung. Dulunya sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Halo? Halo? Nah, sedang sholat, satu riwayat sholat zuhur juga di sebuah masjid, dapat 2 rakaat. Malaikat Jibril turun atas perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berubah arah kiblatnya ke Ka'bah di Masjidil Haram. Itu juga terjadi ketika sholat sedang berlangsung. Masjid itu sekarang dinamakan Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Kalau haji atau umroh nanti akan tahu masjid itu. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Ke sana itu kemana tangan saya? Hah? Lah kok mbok amini? Ke sana kok. Ya udah, mudah-mudahan bisa ke Makkah Madinah. Minimal menjalankan ibadah umroh. Saya nggak berani mendoakan pian haji, nggak berani. Karena haji itu sekarang ada syarat yang paling berat, bukan duit, tapi syarat paling berat adalah as-sabru bil antri. Lo antriannya itu lo udah 30 tahun lebih. Lah kalau umurmu sekarang 55 tahun, daftarnya sekarang, antrinya 30 tahun, berarti nanti berangkatnya umur 85. Tekan po piye umurmu, tekan sakmono, wong sing pojokan kae ketoke 3 wulan kas. Saya ngantuk-ngantuk kae le. Halo? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Oke, maka sahabat yang pinter-pinter ini nggak ngingetin Nabi, khawatirnya ini sholat sedang ada perubahan. Nah, dari belakang yang gak pinter tadi, ada yang teriak namanya Dzul Yadain. Jadi wong goblok iki senengane bengok-bengok. Ya Allah, di forum apapun, di majelis apapun, orang pinter itu nggak banyak omong. Sing bengok-bengok ini si goblok-goblok ngono kae. Ket mang ngadep. Goblok-goblok ngono iku. Yang pinter dari tadi tak dengerin diem semua, nggak ada yang ngomong. Karena sadar gak melu nyumbang. Terus gak melu nyumbang, melu mangan. Yang nggak terima silakan turun panggung. Acara ini tetap bisa jalan tanpa kehadiran Anda yang di atas panggung. Gak terima ya bene, ngomongane yo tenan ora nyumbang tenan. Halo? Saya berani kayak gini udah siap resiko. Paling resikonya nggak diundang lagi ke sini. Yo nggak apa-apa, golek-golek liyane sakake. Pengen cepet yo ketua RT-mu kuwi undangan. Cepet, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Dzul Yadain teriak dari belakang, "Ya Muhammad, anasita am qusiratis shalah?" Wahai Nabi Muhammad, pian lupa apa sekarang sholat itu diringkes?
Lah Nabi nggak ngerasa lupa, nggak ngerasa ngeringkes, ya beliau jawab, mana situ wa ma usiratis sholat. Aku nggak lupa kok, sholat juga nggak diringkes kok, tetap. Nah, wong goblok ini nek dijelasno gak trimo, metenteng ini dulyaden. Wallahi sholaita dhuhra rakaatain. Demi Allah, sampean ini tadi sholat duhur cuma 2 rakaat. Biasanya kan 4 rakaat. Ini tadi cuma 2 rakaat. Lah karena orangnya metenteng, Rasulullah mulai ragu. Beliau menatap wajah sahabat-sahabat yang utama. Dipandangnya wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Abu Bakar Siddiq mantuk toh? Mandang Sayyidina Umar ya mantuk. Semuanya mantuk. Yakin Rasulullah kalau beliau lupa, maka beliau berdiri lagi hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Nah, ini jadi syariat. Menurut. Jadi semua perilaku Rasulullah itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Nah, termasuk hikmah yang kita ambil dari cerita ini apa? Para jamaah, untung ono wong goblok. Loh iya, ternyata orang goblok itu menguntungkan. Saya hadir di sini, ya ini barokahnya orang goblok. Nah kalau orang alim-alim, orang pinter-pinter ngapain dikasih ceramah? Kalau orang alim-alim itu buka kitab udah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Lah kalau ceramah model kayak gini kan untuk orang Jadi terima kasih para goblok-goblok sekalian. Karena kamu aku bisa hadir di sini. Makasih. Lah wong kene iki ra tau ngerti drone ngono to. Enek drone kok ngene katrok. Pokoke sing ndangak ngingeti drone tak dongane tengkengen ra iso balik. Gara-gara itu kamu cuekin. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Aku perhatian sama kamu, tapi kamunya cuek sama aku. Urung-urung kok sarung lho. Ya nanti dulu, menek tak turuti mesti mbok jaluk saisine mesti. Engko sik. Kowe meneng kowe. Loh, kok untung ada orang goblok. Lah iya, kalau nggak ada orang goblok yang protes Nabi, sekarang sholat jamaah zuhur kacau. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Apa nggak kacau? Loh kan Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Yo kacau sekarang jamaah zuhur. Ada orang satui ke masjid mau jamaah sholat zuhur. Jadi makmum masbuk, artinya sampai masjid sholat jamaah udah berlangsung. Lah dia mau ikut makmum mesti nanya dulu, "Weh, papat apa loro ini?" Ngono. Iya kacau. Gitu loh. Ternyata orang goblok manfaatnya besar. Dengan ya alhamdulillah, dengan adanya orang goblok yang bilang alhamdulillah itu, jadi loh, kehidupan ini jadi dinamis. Maaf, ada yang bodoh, ada yang pinter, sehingga jadi dinamis. Nah, kalau orang semua pinter, nggak dinamis, hidup ini nggak asyik. Maka yang bodoh jadi murid, yang pinter jadi guru. Yang bodoh diajar, yang pinter ngajar, gitu loh. Sing pinter jadi guru, sing goblok jadi murid. Makanya guru nggak boleh goblok-goblokin murid. Ada guru goblok-goblokin murid, muridnya diajar nggak paham-paham, gurunya marah-marah, goblok kamu, udah diterangkan berkali-kali masih tidak ngerti, goblok. Kata murid, "Pak, kalau saya nggak goblok, bapak nggak jadi guru loh Pak. Bapak jadi guru dapat gaji itu karena saya goblok Pak." Ini yang goblok malah gurunya. Kehidupan jadi dinamis. Maka ada orang sakit, itu jadi kehidupan makin dinamis karena ada orang sakit, sehingga ada farmasi, ada obat-obatan, ada pabriknya, ada petugas kesehatan, ada rumah sakit. Halo, kehidupan ini makin dinamis.
Ada warga, ada kepala desa, ada yang dipimpin, ada yang mimpin. Kalau cuman warga nggak ada pemimpinnya, nggak ada kepala desanya, ya kayak apa gerbong tanpa lokomotif, nggak bisa jalan. Apalagi ada kepala desa tapi nggak punya warga, edan. Ya, saya terima kasih semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Yang di panggung semuanya orang-orang penting. Yang dobrok di bawah itu semuanya penting. Tukang son juga penting. Saya insya Allah ya penting. Panjenengan semua yang hadir di sini semua orang-orang penting. Saya nggak bisa membayangkan tanpa panjenengan terus saya ceramah sendirian. Gila saya. Jadi siapa yang menyelamatkan kiai dari kegilaan adalah para jamaah. Berterima kasihlah para kiai kepada para jamaah. Kalau nggak ada jamaahnya, kiai-kiai itu gila semua. Seneng ya wong goblok dibelani. Loh, kehidupan ini jadi dinamis. Ada yang kaya, ada yang miskin itu loh. Maksudnya kehidupan jadi dinamis. Lah, astagfirullahaladzim. Loh ini salahnya panitia, acaranya molor. Saya kan harus membagi. Belum, ini masih kita dikaruniai Nabi yang terbaik. Nah, tapi Nabi Muhammad beda dengan umumnya manusia karena beliau istimewa. Contoh sederhana, sebagai manusia Nabi Muhammad juga berkeringat. Orang Satui manusia juga berkeringat, tapi keringatnya beda. Keringat Nabi Muhammad wangi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringat Nabi jadi rebutan karena wanginya semerbak. Keringatmu kecute fitini wa dunya wal akhirah. Kena go tambahan bumbune sayur asem. Loh, sebagai manusia Nabi Muhammad juga kencing. Wong Satui yo kencing, tapi beda. Nabi Muhammad kalau kencing sama sekali nggak berbau dan begitu keluar langsung lenyap ditelan alam. Sama sekali tak berbekas, nggak ada bekasnya. Helane uyuhmu, Masya Allah, muntuk. Apa mana wong wedok wis ndoprok terus yes. Bar kuwi sik ana sruwitane. Lho aku ngene iki tak teliti, Bro. Nek wong lanang kan mek cur kracak-kracak. Wong wedok kadung yes. Nang pesinge standar internasional. Iki piye to iki diomongi kok. Lho itu contoh sederhana manusia tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho saking istimewanya beliau akhlaknya paling mulia, hatinya paling bersih, sedikit pun nggak ada salah dan dosa, dijamin masuk surga. Tapi bagaimana ibadahnya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau kalau sholat malam itu sering kali kedua kaki beliau bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Sampai istri-istri beliau nggak tega ngelihatnya. Wong Satui ya sering kalau malam kakinya bengkak-bengkak karena asam urat. Dilanjut. Dah, sekarang yang kedua. Sebentar sarungnya sebentar. Ini udah jam 12:30 ya. Lah, saya perjalanannya masih 2 jam. Kan perjanjiannya jam 9. Hah? Dari pagi banget protesnya ke panitia. Ulun juga pagi ulun udah bangun nunggu instruksi dari panitia, ternyata katanya hujan, kacanya molor.
Padahal sebenarnya hujan dimulai juga nggak apa-apa, nanti pas ceramah terang kok. Udah, yang kedua sekarang, alhamdulillah. Ini udah paham apa belum? Kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik di antara seluruh umat. Kitalah umat yang terbaik. Bukan hanya umat-umat Nabi terdahulu, sampai Nabi-Nabi seluruhnya itu kepingin jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kelasnya besok di akhirat, Nabi-Nabi semuanya itu berada di belakang barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat terakhir, tapi besok di akhirat masuk surganya paling awal. Ini nggak dungo kok diamini. Saya itu cerita, amin. Panjangnya gak pinter. Halo, halo. Surga itu tidak boleh dimasuki umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad yang berhak masuk surga seluruhnya masuk ke surga. Ini bentuk kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Para jamaah, besok yang membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad. Yang masuk surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Beliau masuk, kemudian keliling dan ngecek kondisi surga. Dicek sampai Kanjeng Nabi. Wah, iki sing blok dhuwur iki swargane kiai-kiai. Ya nek meneng to. Ini surga niki, surga niki. Setelah ngecek, Rasulullah keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya. Ummati, ummati. Rasulullah nyari umatnya untuk diajak masuk surga. Rasulullah nyari umatku, umatku. Mana ini orang Sungai Danau, orang satu kok belum kelihatan masuk surga sak lurah-lurahe. Mana ini, padahal Bojonegoro Jawa Timur udah masuk semua. Wis to manuto, ini contoh kok. Kita ini dalam Quran dinyatakan kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik. Harus kita buktikan bahwa kita umat terbaik. Tapi faktanya kadang-kadang memprihatinkan. Kita disebut kuntum khaira ummatin, tapi kita seringkali kalah dengan umat-umat yang lain. Betul? Mbok gak semangat. Dilanjut apa ndak ini? Coba teknologi aja kita kalah. Ibu bapak yang kesini naik motor itu rata-rata bikinan Jepang loh Bu, dan itu bukan umat Islam. Harusnya yang terbaik unggul itu kita umat Islam. Tapi nyatanya, halo, kalau kita bicara Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Suzuki Jepang, Mitsubishi Jepang, Kawasaki Jepang, Soto Banjar, Wingko Babat, Pempek Palembang, Gudeg Jogja, Jenang Kudus, Pecel Madiun. Jadi bukan kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Loh, sampai kita itu ada istilah fi kulli makan makan. Di setiap tempat makan, apa ada lagi yang paling ngenes itu kullu syai'in qalu. Wa idza pata'alam perqalu wa idza pata'asate qalu wa idza pata'ba'su qalu. Itu jenenge kullu syai'in qalu. Pokoknya urusan badokan itu juara kita. Lo masa kita sudah berhak menyandang khaira ummatin apa belum? Kita ini harusnya umat yang terbaik, umat paling enak. Ja'alahum sighara hatta takunal mu'nah
aqalla. Kita ini dijadikan kecil-kecil posturnya sehingga konsumsinya nggak banyak-banyak. Loh, umatnya Nabi dulu itu gede-gede orangnya, biaya hidup tinggi, panganane akeh-akeh. Lah nek umate Kanjeng Nabi kan cilik-cilik ngene iki, mangane titik ngono lho. Coba misalnya sampean gedene digawe padha karo umate Nabi Adam, Masya Allah, sekali mangane sak kintal beras. Wa ja'ala umrahum qashira. Umatnya Kanjeng Nabi itu dipikir umurnya pendek-pendek. Jadi ngenteni nang alam barzah ndak suwe-suwe, sebentar langsung kiamat. Bayangkan umatnya Nabi Nuh itu udah puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun udah nunggunya. Halo? Halo? Lah kita nanti ndak nunggu sebentar, proses kiamat, masuk surga duluan. Mbok paham mbok orang ini. Terus dosane yo gak akeh-akeh, wong umure ndek. Wis to sing tukang ngrasani ndremi milo 80 tahun memble wis ra iso ngrasani kowe. Lah nek umate Nabi dhisik sampai ratusan tahun jeng ngrasani, jeng ngilokne wong. Lah umate Kanjeng Nabi sing saiki pinter rasan-rasan koyo kudu ireng kuwi. Ambek coklat. Le tutukno lek rasan-rasan. Paling umur 70 wis duwer. Embuh. Paham ora to dijak ngomong ini? Dah. Kita ini disebut ummatan wasaton. Waktunya ndak cukup ini. Umat tengah-tengah. Halo. Kita ini umat tengah-tengah, berada di antara dua ekstremisme. Ekstremisme Nabi Isa dan Nabi Musa. Kita di tengah-tengahnya. Ini cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang tengah-tengah. Indonesia ini memang cocoknya tengah-tengah. Ndak ke kanan, ndak ke kiri, cocoknya di tengah-tengah. Dengan berbagai tradisi, budaya, adat, ras, agama yang macam-macam, bahkan suku yang ribuan, tapi tetap bisa bersatu, hidup berdampingan dalam keberagaman di bawah landasan dasar negara Pancasila. Yang itu yang merumuskan bukan orang sembarangan, para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini judulnya bangsa Indonesia ya tengah-tengah kayak gini. Dulu pernah mau dibawa ke kanan oleh DITII, mau dijadikan negara Islam, ndak bisa, ndak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Pernah mau dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, ndak bisa, ndak cocok dengan karakter Indonesia. Indonesia karakternya ya tengah-tengah kayak gini. Maka kalau belakangan ada yang pengen menegakkan syariat Islam di Indonesia, bukan seperti itu karakternya Indonesia. Kalau Anda pengen seperti itu, ndak cocok Anda terapkan di Indonesia. Sana pindah ke negara yang menurutmu cocok untuk menerapkan itu. Negara nggak harus disestempel Islam, tapi masyarakat umat bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan dilindungi undang-undang tanpa harus menuhankan undang-undang. Ngono. Indonesia ki isine akeh. Iki paham ora to? Tengah-tengah, dan ini Islam ala Rasulullah yang diterapkan di Indonesia. Rasulullah dalam membina kehidupan bermasyarakat berdampingan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Majusi, rukun. Mbok paham mbok orang ini guys. Nah, apalagi hanya perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan budaya, tradisi menjadikan perpecahan dan permusuhan. Jangan, kita udah bagus diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu aslinya jargon yang bikin orang Madura, Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi neka bineka tunggal neka asline jadi bineka tunggal ika asline Madura neka bineka tunggal neka kita apa aja di bineka tunggal neka paduh. Udah gini ya, tak maksud umat tengah-tengah antara ekstremisme Nabi Musa dan Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa itu ekstrim, umatnya Nabi Musa kelewat lunak. Contoh urusan nikah, kalau umatnya Nabi Isa seumur hidup hanya boleh nikah 1 kali, tidak boleh nikah lagi. Ekstrim ini umatnya Nabi Isa. Jadi laki perempuan pagi nikah, kok malam suaminya mati, ini si perempuan wajib menjanda seumur hidup, tidak boleh nikah lagi. Yuk bingung, barangnya ngapa ngop, mbak kebuti ya, lo kan tidak boleh nikah lagi. Wongnya gitu, gue pikiranmu jangan ngenes wae. Lah samplok terbang bisa kok. Kalau umatnya Nabi Musa soal nikah bebas sak kuate. Kuat 10 silahkan nikah 10. Kuat 50 silahkan nikah 50. Kuat 100 boleh nikah 100. Itu umatnya Nabi Musa. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad tengah-tengah. Boleh nikah 1, boleh lebih dari 1, tapi dibatasi maksimal 4, paling banyak 4 masih kurang rabio jarang. Lalu kita itu tengah-tengah, mana lo? Halo, paham apa enggak ini? Umatnya Nabi Isa ekstrim. Jadi ketemu kiai ndak boleh ngamplopi, haram. Soan ke dalamnya kiai ndak boleh bawa buah tangan, ndak boleh bawa oleh-oleh, parsel buah, kopi, gula, ngasih amplop, nggak boleh. Ini saya nggak setuju. Setuju aku. Loh, makanya kiai zaman Nabi Isa melarat, miskin, nggak tahu nopo sowanan. Kiai zaman Nabi Isa itu melarat, dan Nabi Isa itu adalah nabi yang paling miskin. Jadi kalau ada pujian, eman temen wong kang melarat ora sembahyang, eman temen wong kang melarat ora sembahyang, Nabi Ayub melarat, salah itu, masih melarat Nabi Isa. Nggak bener, bukan Nabi Ayub yang paling miskin. Nabi Ayub pernah kaya raya, terus diuji sakit 13 tahun, setelah itu kaya lagi. Mana lo? Hartanya pernah ludes memang iya, 13 tahun setelah itu kaya lagi. Kalau Nabi Isa melarat, omah gak duwe, bojo gak duwe, pakaian ya cuma yang dikenakan itu, makan ya buah dan dedaunan yang ada, melarat. Sampai innallaha yahtaju bi Isa 'alal fuqara. Besok di akhirat Allah bikin hujah dengan Nabi Isa terhadap orang-orang miskin. Hei wong satui melarat, dalem ngono lho kate gak ngaku nek melarat. Hei wong satui melarat, nah ngono. Kenapa kamu nggak ibadah? Kenapa kamu nggak sholat? Saya kan miskin ya Allah, saya sibuk cari maisha, cari kerja, menghidupi keluarga untuk bertahan hidup. Jangan bilang melarat. Melarat mana kamu sama Isa? Isa itu melarat, tapi tetap ibadah. Kayak iso bantah. Woi. Kiai zaman Nabi Isa ini melarat. Lo orang ketemu nggak boleh ngamplopi, haram. Datang ke rumah kiai nggak boleh bawa oleh-oleh, haram. Makanya aku nggak setuju.
Kalau umatnya Nabi Isa ketemu kiai asal punya duit wajib ngamplopi, sowan ke rumah kiai wajib bawa oleh-oleh, entah itu buah, gula, kopi, amplopan wajib. Lah nek iki aku setuju.